Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan pada intinya yang mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua dari calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dikarenakan umurnya belum cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu 19 tahun. Kemudian yang kedua, calon mempelai itu sendiri. Maka secara logika hukum, secara logika akal kita, calon mempelai saja dimintakan dispensasi dikarenakan belum cukup umur. Oleh karena itu, calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi pernikahan. Maka untuk lebih rincinya lagi tentang siapa saja yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dapat kita lihat pada peraturan Mahkamah Agung nomor 5 ya, Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Kita lihat pada pasal 6 ayat 1 atau poin 1 dijelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, ya. Jelas di pasal 1 ini dijelaskan yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari calon mempelai. Kemudian pasal 2-nya, pasal 6 ayat 2-nya, dalam hal orang tua telah bercerai, ya, orang tua calon mempelai ini sudah berpisah, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Ketika orang tuanya sudah bercerai, kemudian ketika setelah bercerai, pada waktu itu juga ditentukan hak asuh anaknya, yaitu jatuh kepada misalnya ibunya atau kepada ayahnya, maka orang tua masih punya wewenang atau hak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Ya, orang tua memiliki kuasa untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya. Ya, pasal 2 ya, poin 2, pasal 6 ayat 2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian pasal 6 ayat 3-nya, dalam hal salah satu orang tua telah meninggal, ya, orang tua calon mempelai sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua, ya, diajukan oleh salah satu orang tua, ya. Ketika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin
diajukan oleh salah satu orang tuanya, boleh ayahnya, boleh juga ibunya. Kemudian pasal 6 ayat 4-nya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, ya, kekuasaan walinya dicabut, ya, atau tidak diketahui keberadaannya, ya, orang tua tidak tahu di mana tinggalnya, di mana rimbanya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak, ya, wali yang sudah ditunjuk, ya, untuk menjadi wali anak tersebut. Maka wali tersebut yang berhak, yang berkuasa untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, ya. Biasanya untuk wali itu perlu ada penetapan dari pengadilan. Kemudian pasal 6 ayat 5-nya, pasal 6 ayat 5-nya, dalam hal orang tua atau wali berhalangan, ya, orang tuanya berhalangan, kemudian walinya juga berhalangan, diajukan oleh kuasa, ya, berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, orang tuanya berhalangan, walinya juga berhalangan, maka orang yang diberi kuasa, ya, berdasarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan, bagaimana cara memberikan kuasa kepada seseorang sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Itulah orang-orang yang berwenang untuk mengajukan dispensasi, ya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma, ya, nomor 5 tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.